Lagi teman-teman, pada video ini saya memberikan jawaban atau membahas pada video ini terkait dengan berapa biaya yang harus dipersiapkan oleh penggugat ketika mengajukan cerai atau gugatan cerai di pengadilan agama. Di sini penggugat adalah istri ketika mengajukan gugatan kepada suami di pengadilan agama. Nah, teman-teman, sebelum melanjutkan video ini, silakan untuk di subscribe channel ini, silakan untuk diberikan komentar, dan silakan dibagikan untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Oke. Nah, teman-teman, pada umumnya memang hal yang tidak asing atau hal-hal atau pertanyaan yang memang banyak dipertanyakan baik di setiap hari atau baik itu kepada masyarakat biasa atau kepada advokat ataupun pengacara oleh klien ataupun calon kliennya pasti menanyakan berapa sih biaya perkara perceraian ini ketika saya mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Nah, biaya gugatan cerai itu memang tidak terlalu mahal. Memang tidak terlalu mahal, itu biasanya di setiap pengadilan agama itu sudah diberikan estimasinya atau sudah diberikan angka-angka yang kemudian harus dibayarkan oleh penggugat ketika mengajukan gugatan cerai atau ketika si istri mengajukan cerai kepada suaminya. Itu ada perincian biaya yang tidak terlalu besar. Saya kasih contoh ya, di Pengadilan Agama Bogor yang berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Bogor itu di tahun 2021, yaitu tanggal 4 Januari 2021 ya, saya kasih contoh berapa biaya yang harus mereka dipersiapkan oleh penggugat ya, sampai proses persidangan selesai. Nah, saya ada contoh di sini, contohnya ya, perkara cerai gugat ya, NBP pendaftaran itu 30.000. Nah, kedua itu ATK perkara atau biaya proses itu 50.000. Biaya panggilan penggugat 2 kali, itu sekali itu 100.000 dikali 2 kali jadi 200.000. Biaya panggilan tergugat 3 kali, itu kali 100.000 itu menjadi 300.000 ya. PNP relas panggilan pertama penggugat atau tergugat itu 10.000. Jadi karena penggugat dan tergugat yang dipanggil pada panggilan pertama itu jadi 20.000 ya, kali 20.000. Biaya redaksinya 10.000, materai 10.000. Biaya relas pemberitahuan putusan kepada penggugat dan tergugat itu 100.000 ya. PNBP relas pemberitahuan putusan kepada penggugat dan tergugat 10.000 kali 2 berarti 20.000. Jadi jumlah keseluruhannya itu 740.000 rupiah. Nah, itu salah satu contoh biaya atau panjar biaya perkara ketika mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bogor. Ini tapi tergugat itu wajib dipanggil melalui koran, contohnya melalui media. Maka oleh penggugat itu ada pertambahan biaya panjar ketika berproses di pengadilan. Di awal-awal biasanya itu diberitahukan ketika sudah melakukan panggilan pada alamat yang sudah ditentukan atau yang sudah dicantumkan oleh penggugat. Tergugat itu dipanggil dan kemudian ternyata di tempat itu tidak ada orangnya atau tidak ketemu, tidak menerima surat panggilan. Kemudian di pengadilan pun tidak hadir ataupun menunjuk kuasa hukumnya ya. Nah, kemudian di situ biasanya dilakukan panggilan koran. Nah, panggilan koran itu tidak terlalu mahal juga. Dilakukan panggilan koran itu 1-2 kali paling enggak ya. Biasanya sekali panggilan itu 1 juta. Sekali panggilan melalui koran atau melalui radio. Nah, teman-teman, itu salah satu contoh, salah satu pengadilan agama, yaitu tadi Pengadilan Agama Bogor, biaya perkara cerai ketika istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Tapi nilai ini relatif memang dilihat dari cara tergugat ya, cara tergugat dan penggugat ketika dilakukan panggilan, maka dilihat apakah biaya yang sudah dibayar oleh penggugat tersebut cukup atau enggak. Kalau memang tidak cukup, biasanya dimintakan oleh pihak pengadilan untuk menambahkan biaya panjar. Jadi gitu, artinya biaya yang sudah
tentukan ini tidak selalu berpedoman di sana, artinya tidak biaya tetap atau biaya yang kemudian sampai proses selesai itu, proses persidangan itu hanya segitu saja, tidak. Nah, tapi lain halnya kalau contohnya Bapak Ibu atau seorang penggugat meminta bantuan kepada advokat atau pengacara. Jadi kalau meminta bantuan hukum kepada pengacara itu ada biaya lain lagi yang harus dibayarkan oleh penggugat untuk didampingin atau diwakili di persidangan. Contohnya biaya transportasi, biaya fee lawyernya, biaya saksi fee-nya, itu pada umumnya sih yang harus dibayarkan. Dan biasanya itu disepakati terlebih dahulu oleh klien dengan advokat atau pengacaranya. Jadi memang kalau dipertanyakan apakah lebih baik maju sendiri untuk kemudian mengajukan gugatan atau harus meminta bantuan kepada pengacara, dan memang harus itu dipertimbangkan dulu karena biaya-biaya yang muncul memang sangat besar ketika meminta bantuan kepada advokat atau pengacara. Kenapa? Karena advokat dan pengacara itu adalah merupakan oleh klien meminta bantuan atau memakai jasa hukumnya. Jadi jangan merasa bahwa ketika meminta bantuan kepada pengacara kenapa besar, karena kenapa? Pertama, untuk membuat surat gugatan, untuk membuat jawaban, untuk menyusun bukti, kemudian memberikan advice hukum, memberikan nasihat hukum kepada kliennya, atau contohnya di posisinya sebagai penggugat, contohnya adalah memang harus dibayarkan, ya. Itu ada jasa oleh kliennya sendiri. Nah, teman-teman, di luar dari yang saya sebutkan tadi, biaya yang perlu dikeluarkan oleh penggugat, pertama yaitu contohnya ada bukti-bukti berapa banyak, itu perlu membeli materialnya, kemudian harus dicap di kantor pos, kemudian biaya fotokopi, contoh dan yang lain-lainnya lah gitu. Jadi ada biaya-biaya tambahan yang kemudian itu bukan yang sudah ditentukan memang di pengadilan, tidak, tetapi itu di luar dari ketentuan atau estimasi biaya yang sudah ditetapkan di pengadilan di mana mengajukan gugatan tersebut. Baik teman-teman, terima kasih. Mungkin itu saja terkait dengan biaya cerai. Kalau memang nanti ada pertanyaan, silakan dimasukkan dalam kolom komentar. Semoga bermanfaat dan silakan dibagikan video ini, dan sampai jumpa kembali.